Demak Keraton. Inilah dari tamu dari keraton ya guys, tamu dari keraton Cirebon. Ini Abu Kori ya. Ya guys, tamu-tamu berdatangan dari Jakarta, dari Cirebon, dari Keraton ya guys. Santai aja. Ya benar. Yang selamat adalah kehidupan itu harus ada panas dan ada tinggi. Yang nyeprek main. Mantan balang. Yang penting skenario udah disusun kan.
Kena untuk Pak. Pengennya menang terus. Iya. Malah mau kalah sendiri mau. Kalah dulu udah berani. Itu. YouTuber mana YouTuber? Masalahnya kayak hujan ini pada resmi Kongres pertama Perjuangan Wali semua di atas, kekuatan semangat Laskar Sabilillah. Wali Songo adalah mulia Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nurani kami bela sampai mati. Yo, kami adalah Laskar Sabilillah, melawan gelombang meskipun bergalang tanah, demi bela agama, bela negara, ikhlas niat dan sani bersama ulama. Doakan kami pergi dan berjuang, jalin perisai awali dan kebenaran, meski harus berkorban nyawa satu ribakan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, tangan semangat Laskar Sabilillah, mewaris agama Islam di Nusantara hingga musibah bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, cari bela agama dan negara. Laskar Sabilillah, maka sekarang kita berdoa saudara untuk kebangkitan para ulama Wali Songo dan Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kami Allah hormati, yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru kita, guru besar kita, guru khusus Sahibul Fadilah Kiai Haj Abbas bin Yasir Rashid selaku panglima kita, dan saya hormati dan saya muliakan juga Kiai Haji Maduddin. Alhamdulillah beliau juga bisa hadir dengan kita. Yang kami muliakan juga Bagus Nuri, yang kami hormati juga Sayyid Mufid atau Mbak Mufid, yang kami hormati juga Sayyid Kori, dan para masyayikh, para kiai-kiai lain, dan khusus juga dari Mataram Raden Video yang kami hormati, dan seluruh
para kiai-kiai, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul berwajah berwujud, bisa bertatap muka, itu dalam satu momen yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu Kongres ke-1 Perjuangan Wali Songo Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan rahmat dari para wali, dari para kiai, dari para masyayikh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam telah kita junjungkan kepada beliau, junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya, curahannya besok ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para kiai, para masyayikh yang kami muliakan, dan para hadirin serta para laskar sabilillah, kami atas nama Ketua Panitia alhamdulillah memuji syukur kepada Allah, dan kami berterima kasih, sangat berterima kasih kepada para hadirin yang hadir dari berbagai provinsi, khususnya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan, Palembang. Alhamdulillah semua hadir di tengah-tengah kita untuk mensukseskan kongres yang ke-1 ini. Mudah-mudahan kongres yang 1 ini menjadikannya perjuangan Wali Songo di Indonesia, menjadikan dan cerminan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para masyayikh, para kiai, kami atas nama Ketua Panitia juga menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas rawuhipun hadirnya panjenengan di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, kami atas nama panitia memohon maaf, beribu-ribu maaf atas kekurangan daripada jamuan-jamuan entah apapun tempat. Kami atas nama panitia memohon maaf, beribu-ribu maaf, mudah-mudahan dimaklum. Ini sebelumnya, mudah-mudahan acara berlanjut. Kami atas nama Ketua Panitia juga sekali lagi menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas hadirnya panjenengan, rumojengipun panjenengan, rawuhipun panjenengan di tengah-tengah acara Kongres ke-1 Perjuangan Wali Songo Indonesia. Semoga dalam satu sisi lain Kongres selalu tambah kuat, tambah semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama Ketua Panitia memohon maaf, beribu-ribu maaf. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lanjut, maaf. Ya, tadi saya sampaikan DNA Barawi itu ternyata yang berhakon grup G itu garis lakinya tentang Kaukasus, tapi ternyata dari para pakar peneliti genetik internasional memiliki kandungan genetik yang bertaut juga kepada Yahudi Khazar. Nah, tentang saya sampaikan tadi yang suka bikin kasus, karena sebenarnya kita sudah mengetahui ada berbagai oknum-oknum dari Balawi ini yang suka banyak bikin kasus di Nusantara. Tapi dulu kita masih husnuzon. Dulu kita dari Sahibul Bait
sekaligus Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia sekaligus Panglima tertinggi Laskar Sabilillah Kiai Haji Muhammad Abbas Al-Husain. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral mukarramin wa asyraf wa sadah wa hadirin wa hadirat, wabil khusus Sayyidul Syarif Kiai Imaduddin Al-Bantani, Kiai Ahmad bin Hasan, Sayyid Abdul Mujahari, dan Sayyid Syarif Bagus Nur Fadil, Mbah Yai Mufid, kemudian perwakilan dari Kesultanan Nusantara Kanjeng Raden Sudibyo Laksmono ingkang sampun kersa rawuh wonten mriki lan para ulama, para kiai, perwakilan seluruh dari daerah yang ada di Nusantara. Saya yakin panjenengan semua ini adalah punggawa perjuangan Laskar Sabilillah. Jadi kiai ini walaupun jumlahnya sedikit, tapi beliau ini di tempat di daerahnya punya ribuan pengikut. Ini adalah semuanya ulama kiai, dan saya yakin sampian isi masih ada terah Wali Songo. Dan saya yakin yang datang di sini adalah orang-orang yang di dalamnya terdapat darahnya Rasulullah SAW. Jadi saya berhadapan di sini adalah bukan berhadapan dengan siapa-siapa, tapi berhadapan dengan para sahadat, para sayyid, para syarif, di mana sayyid dan syarif ini ingin mengadu bersama-sama karena sejarahnya sudah dibelokkan, karena agamanya sudah dipecundang, karena agama dan bangsanya sudah ada yang merusak. Maka kita semua para sayyid dan para syarif yang ada di Tegal, yang ada di Surabaya, yang ada di Cirebon, Banten, Lampung, Kalimantan, Sumatera, semuanya berkumpul di sini dalam rangka membuat satu pijakan awal untuk memperjuangkan bangsa dan leluhur kita, khususnya agama kita. Saudara-saudara sekalian, saya yakin ini akan dicatat oleh sejarah di masa yang akan datang seperti terbentuknya Nahdlatul Ulama. Maka nanti saya minta kepada panitia untuk mencatat seluruh yang hadir. Semuanya dicatat siapa yang hadir. Saya tidak mau menyalahi sejarah, karena sejarah itu sunnatullah. Siapa yang berani melawannya? Maka begitu di sini saudara-saudara sekalian, perjuangan Wali Songo ini adalah perjuangan yang sangat suci. Ada 1-2 pijakan saya bagi saya pribadi. Pijakan saya dari saya pribadi yaitu adalah satu, ketika mbah saya meminta kepada saya untuk diberi nama sama dengan beliau Muhammad Abbas, saya sering bicara masalah itu. Saya diberitahu oleh abah saya dan umi, Abbas, kamu itu namanya dari mbah, yaitu Mbah Abbas. Mbah Abbas itu punya anak Mbah Mustahdi Abbas. Mbah Mustahdi Abbas itu adalah putra terbesar Mbah Abbas, punya anak umi saya punya anak saya binti Minhatul Mala binti Ahmad Mustahdi bin Abbas bin Abdul Jamil. Kalau dari Abah, Mbah Soleh, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kakaknya Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil nurunkan Mbah Abbas, nurunkan ibu saya. Kemudian Mbah Soleh dari Benda Kerap menurunkan Abah Fondasi, nurun saya. Jadi Mbah Soleh dengan Mbah Abdul Jamil ini kakak berarti seibu sebapak. Jadi cucunya bapak dengan cucunya adik ketemu keluar saya, itu maksudnya.
Cuma yang aneh, dan sampai harus tahu bahwa tanah yang diinjak ini adalah tanahnya Mbak Abbas. Ini tanah ini sudah dikuasai oleh Mbak Muqayyim 11 tahun. 11 tahun beliau nirakati tanah budak pesantren ini, dan termasuk ini yang kita injak. Makanya Mbak Muqayyim mengatakan, siapa yang meminum tanah ini, siapa yang menginap di tanah ini, saya doakan mudah-mudahan dia akan apapun yang dicita-citakan akan terlaksana. Kalau punya pesantren yang besar, banyak diberikan barokah dan akan selalu diluruskan oleh Allah. Mbak Muqayyim itu adalah, saudara-saudara sekalian, Mbak Muqayyim itu adalah punya menantu Mbak Muta'at. Mbak Muta'at ini turunkan Mbak Soleh dan Mbak Abdul Jamil. Mbak Abdul Jamil turunkan Mbak Abbas. Itu semua dari keraton. Kalau seumpama Mbak Muta'at akhirnya terusnya adalah kesananya adalah ke Syarif Abdul Karim, termasuk Panama Diri Loyo, itu termasuk mbah saya Mas Video, itu termasuk mbah saya nanti ke Pangeran Tajul Arifin atau Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah. Saya dari ibu dan bapak semuanya lari Syarif Hidayatullah, dari bapak ke Syarif Hidayatullah, dari ibu ke Syarif Hidayatullah. Makanya jangan sekali-kali manggil saya Habib, panggilnya Syarif aja. Sebetulnya kadang-kadang repot, hidungnya panjang tuh nggak repot juga. Karena orang-orang di Indonesia itu yang diba'alikan itu bukan makam aja, hidung saya itu diba'alikan. Aneh banget. Saudara-saudara kalian, dulu Mbak Abbas mengatakan pada waktu Mbak Abbas masih besar, masih hidup, Mbak Abbas itu mengatakan, nanti cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas. Dan dipanggilnya Abbas. Akhirnya semua cucunya dikasih nama, tapi kata Abbas saya banyak yang sakit. Akhirnya tanda tanya, begitu saya lahir, Mbak Mustahdi itu lagi sholat duha, dia ketiduran, Mbak Abbas datang. Kata Mbak Abbas mengatakan, Ahmad, itu kacung, dikasih nama itu kacung, Muhammad Abbas, panggilnya Abbas namanya. Cepat kasih tahu Fuadi. Akhirnya Mbak Mustahdi kaget bangun, langsung lari ke Abu Fuad. Saya pada waktu itu sudah diberi nama Muhammad bin Yaksi, diambil dari ilmu falak. Ya, ilmu falak itu adalah apa namanya tanggal lahir, itu tahun lahir itu kan ada bisa membentuk huruf. Bin Yaksi, kata Mbak Ahmad Mustahdi, ini anak harus disuruh nama Muhammad Abbas. Ini harus, karena ini titipan amanat dari Mbak Abbas. Ada atau nggak tahu, pokoknya insya Allah ada hikmahnya. Sejak itu saya namanya disambung Muhammad Abbas bin Yaksi. Ketika saya diberitahu seperti itu, saya jadi bingung, ini maksudnya Mbak Abbas apa ini? Ada apa? Tapi saya yakin pasti ada apa-apa, karena terasa gitu. Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena apa juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang. Tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya. Mohon maaf, bukan berapa tahaddusan bi nikmatillah. Kalau orang dibuntet dan benda kerep ini kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritualnya itu adalah darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitu lah, dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar. Itu mungkin salah satu keistimewaannya budak pesantren dan begitu. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah, bahkan saya mengatakan bahwasanya sampai ini kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya juga. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal, nanti dikiranya saya mazhab Ba'ali juga. Nggak mau cerita ya, nanti kata PI ini usaha sudah kerasukan Ba'ali, saya nggak mau seperti itu, karena itu nggak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mengatakan enggak, itu juga. Karena Pak, yang lain juga mungkin masalah hikmah itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustadz Torik, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, kita bantu kumpul aja di Buntas sini.
Akhir semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet, ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ada masalah kasus pengasuhan maka masalah ba'alih mencuat. Kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di hadirat Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat, saya bilang dengan catatan, pegang kebenaran. Siapapun di antara anda yang memegang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing, saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap awas afat al-tawajjuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami itu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syarqiyah. Dan Thariqah Syarqiyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh bersyukur kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, makanya saya bilang mengatakan ini orang-orang mau nggak ikut sama saya. Kalau mau ikut saya silakan, tapi kalau saya ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau anda masih tetap dalam pengen kebatilan dan mancal-mencel, gak usah ikut sama saya. Karena ini adalah perjuangan bangsa. Ini perjuangan betul-betul luar biasa ini. Saudara-saudara, satu itu. Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kamoma. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang di sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya juga cerita sambil yang ini manis, yang kurang merah. Terus ada apa? Coba yang baru nggak ada apa-apa. Gimana sih? baru mekar. Saya mimpi nemuin saya 3 kali, Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya, sepanjangnya kan sampai walaupun masih saudara di rumah. Akhirnya beliau datang ke desa sambil bicara sambil bibirnya bergetar, Bos, Syarif Hidayatullah itu mantu sampean. Tolong nok, kalau orang Jawa kalau panggil perempuan nok ya, nok tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntet, segera itu nasabnya ulama cepat diberesin karena ada yang rusak. Cepat diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah, terus saya berani sumpah Quran. Itu ada apa, Gus? Saya bilang tidak ada apa-apa, tidak salah perjuangan bangsa. Nanti saya benar-benar kasapnya pada kali itu. Nah, isyarat dari kedua itu adalah sebagai pijakan saya. Oh, berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk berjalan ke perjuangan yang sangat mulia ini. Kira-kira saya minta kepada kalian, apa siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Dulu ada Laskar Hizbullah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kepada saudara-saudara kalau seumpama ini apanya serba terbatas, karena ini memang gayanya ya gaya santri ya, gaya santri lah. Jadi nggak makanya saya fokus kenapa nggak ada kesantunan dari pemerintah, karena pemerintah sekarang mendekati politik pemilu, takut nanti sungguh lagi sampai ada. Makanya udahlah, yang buka siapa, kita yang buka keiman saja, sambutannya lu kita aja. Apa sebab ini adalah acara keluarga Wali Songo, acara keluarga Nusantara, tidak ada kaitan dengan politik. Maka dari itu saya kumpulkan, ini lagi rapat keluarga semua, kongres keluarga. Nanti insya Allah setelah ini nanti ada kajian ilmiah yang disampaikan oleh Pak Imaduddin dengan Pak Bagus Nur Fakri ini. Dan nanti setelah sesi istirahat ya. Kemudian setelah itu nanti pada asar jam 2 jam 3 itu urusan dengan kongres, pembicaraan masalah yang berkaitan dengan agenda ADART dengan rekomendasi. Itu nanti ada 2, tinggal panjenengan semua nanti yang mau ikut silakan registrasi kepada Pak Syarif. Nah setelah itu nanti kemudian mungkin ada penutupan nanti malam, kemudian Ba'da Maghrib mungkin ramah tamah.
malam-malam nanti penutupan setelah itu selesai dijadikan satu hari. Yang penting ini adalah formalitas saja untuk bahwa kita sudah mengadakan kongres. Ini adalah kongres Laskar Sabilillah, sangat hebat, sangat keren. Karena baru kali ini di Indonesia ada laskar mungkin banyak, tapi laskar yang mengadakan kongres cuma satu, Sabilillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dari itu saudara, kalau sebetulnya dalam perjuangan ini jangan memiliki rasa takut, la takhaf wa la tahzan. Siapapun yang kebatilan, siapapun orangnya, kita lawan semuanya. Jangan ada rasa takut. Kalau anda yang masih gamang, anda yang masih memiliki rasa takut untuk perjuangan ini, anda duduk manis di rumah, nggak usah ikut perjuangan, mengganggu perjuangan. Ngeribuh, repot. Siapa bersiap? Alhamdulillah. Nanti insya Allah kalau seandainya nanti Allah menghendaki, saya punya cita-cita 1 tahun 2 tahun ini di Indonesia harus memiliki anggota laskar minimal 1 juta orang, termasuk ini yang ada di Jabodetabek nih. Itu kerjaan berat, harus yang banyak itu laskarnya. Kenapa? Karena lawan kita kadang-kadang mempermainkan massa. Kita bukan untuk kebatilan, kita adalah untuk mencegah kebatilan. Kita harus punya kekuatan massa yang lebih banyak daripada siapapun. Siap? Maka nanti komandan laskar harus komandan yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Jangan komandan yang kecil. Jangan komandan yang kecil. Kalau andanya kecil, maka di belakangnya kecil semua, penakut semua. Jadi komandan yang tegas, komandan yang pintar, di atasnya sesepuh yang alim, para penggawa-penggawanya, para kiai, para sepuh, para ajengan, para pangersan, para ulama-ulama besar nanti akan saya minta untuk menjadi penasehatnya. Jadi anda itu akan dinaungi oleh ulama-ulama besar, termasuk Mbak Mufid ini. Mudah-mudahan semua Allah menghendaki meridhoi kita semua. Amin ya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.